warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari, NIM 2019-14-3034, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Bimbingan Konseling SD, Dosen Pengampu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Bimbingan belajar di SD merupakan layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa SD dapat belajar dengan efektif, mencapai perkembangan optimal, dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di SD harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Salah satu metode pelaksanaan bimbingan belajar di SD adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan. A. Jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami murid dan menghambat proses belajarnya. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar yaitu 1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. 2. Kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 4. Kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. 5. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, suka menunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. 6. Sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga sebagian besar kegiatan belajarnya. D. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. 1. Analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. 2. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. 3. Skala sikap dan kebiasaan belajar. Skala sikap merupakan salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Sedangkan kebiasaan belajar merupakan tugas seseorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik hingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 4. Observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. C. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. 1. Faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa. 1. Gangguan fisik. 2. Ketidakseimbangan mental. 3. Kelemahan emosional. 4. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. 2. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. 1. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Beban belajar terlalu berat. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurang alat dan sumber daya. D. Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah.
Keterampilan belajar sangat dibutuhkan siswa untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan pelatihan keterampilan belajar. Materi pelatihan keterampilan belajar dapat meliputi cara membuat catatan yang baik, cara menghadapi ujian, cara membuat ringkasan, cara menghafal materi pelajaran, dan sebagainya. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sikap dan kebiasaan yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana, terutama oleh guru-guru dan orang tua siswa. Untuk itu, siswa hendaknya dibantu dalam hal sebagai berikut. 1. Menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar. 2. Memelihara kondisi kesehatan yang baik. 3. Mengatur waktu belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 4. Memilih tempat belajar yang baik. 5. Belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. 6. Membaca dengan cara yang baik. 7. Tak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang belum diketahui. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.